Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Asriani dengan NIM 4112201154. Kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas PBL analisis investasi saham pada 3 saham emiten. Yang pertama, PT Aspira Hidup Indonesia dengan kode saham ACES bergerak pada industri penjualan retail. Yang kedua, PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk dengan kode saham ADMR bergerak pada sektor pertambangan batu bara. Yang ketiga, PT Astra Grafia Tbk dengan kode saham ASGR bergerak pada teknologi informasi, solusi dokumen, dan layanan digital. Baik, langsung saja pada analisis fundamental. Yang pertama, analisis rasio likuiditas. ACES memiliki likuiditas sangat tinggi dengan current rasio 7,42, quick rasio 3,93, dan cash rasio 3,03, menunjukkan kemampuan besar dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. SGR mencatat current rasio 2,64, quick rasio 2,37, dan cash rasio 1,53, mencerminkan likuiditas yang sehat dan efisien untuk sektor jasa. ADMR memiliki current rasio 4,22, quick rasio 3,89, dan cash rasio 2,80, menandakan kekuatan likuiditas tinggi dan kesiapan menghadapi fluktuasi industri. Selanjutnya, analisis rasio profitabilitas. ACES menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola biaya pokok penjualan, tercermin dari margin kotor yang tinggi. ADMR mencatat margin keuntungan yang sangat besar di seluruh level, mulai dari laba kotor hingga laba bersih, sedangkan ASGR memiliki margin yang lebih rendah dibandingkan lainnya, namun tetap menunjukkan efisiensi operasional yang wajar. Selanjutnya, analisis rasio solvabilitas. ACES memiliki rasio solvabilitas yang sangat konservatif, dengan menunjukkan ketergantungan utang yang sangat rendah. ASGR berada pada posisi moderat dan stabil, mencerminkan struktur pendanaan yang seimbang. Sementara itu, ADMR memiliki struktur yang seimbang, namun adaptif terhadap resiko industri. Ketiganya tergolong sehat secara solvabilitas dan sesuai dengan karakter sektoral masing-masing. Selanjutnya, analisis rasio valuasi saham. Valuasi ACES tergolong wajar dengan rasio PBV yang mendekati 2 kali nilai buku. Sedangkan ADMR, EPS, dan BVS-nya terlihat kecil karena struktur saham yang sangat terdilusi, tetapi bukan karena laba yang rendah. Lalu, untuk ASGR diperdagangkan di bawah nilai bukunya, mencerminkan kondisi yang undervalue. Setelah menganalisis dari sisi fundamental, selanjutnya analisis dari sisi teknikal. Yang pertama, PT Aspira Hidup Indonesia. Harga ACES ditutup di Rp496, jauh di bawah MA50 yang berada di Rp718, yang menandakan tren jangka menengah masih miris. Sedangkan untuk RSI, ACES tercatat di level 36,3, mendekati area jenuh jual dan mencerminkan lemahnya momentum beli. Selanjutnya, PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk. Harga ADMR bergerak di kisaran Rp995 sampai dengan Rp1.020 dan belum mampu menembus MA50 yang menandakan tren masih cenderung bearish. Sedangkan RSI, ADMR stabil di sekitar 50,4, menunjukkan pasar berada dalam kondisi netral dengan kecenderungan konsolidasi. Selanjutnya, PT Astra Grafia Tbk. Harga SGR ditutup di Rp905 dan berada di atas MA50 di harga Rp847, mengindikasikan tren jangka menengah yang bullish. Sedangkan RSI ASGR berada di level 58,6 yang mencerminkan momentum beli yang cukup kuat dan sentimen pasar yang positif. Analisis sektoral dan global. Yang pertama, pada PT Aspira Hidup Indonesia. Bergerak di sektor retail modern, faktor pengaruh utamanya adalah daya beli masyarakat, tren konsumsi rumah tangga, dan adanya persaingan ketat. Sedangkan tantangan globalnya, yakni perlambatan ekonomi dan inflasi, serta tren global seperti loyalty program dan diskon tersegmentasi. PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk bergerak di sektor pertambangan batubara metalurgi. Faktor pengaruh utamanya yang pertama, harga komoditas global, yang kedua, kebijakan pemerintah, dan yang ketiga, transisi energi global. Sedangkan tantangan globalnya, yaitu adanya permintaan tinggi dari industri dan infrastruktur, dukungan negara maju seperti Korea dan Jepang untuk industri baja, dan tekanan ESG. Selanjutnya, PT Astra Grafia Tbk bergerak di sektor teknologi informasi dan layanan dokumen. Faktor pengaruh utamanya yaitu adanya penurunan permintaan layanan cetak tradisional akibat percepatan digitalisasi dan peningkatan kebutuhan solusi digital dan IT seperti cloud, data integration, dan keamanan cyber. Sedangkan tantangan globalnya yaitu kecepatan perkembangan teknologi menuntut inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan, persaingan dengan pemain global yang telah bertransformasi menjadi penyedia layanan digital terpadu, dan adanya permintaan pasar terhadap solusi yang terintegrasi, fleksibel, dan efisiensi biaya.
Selanjutnya, portofolio saham. Berikut adalah screenshot, bukti transaksi, dan bukti rilis profit pada aplikasi Poems. Selanjutnya, berikut tabel ringkasan kinerja portofolio. Yang pertama, saham ACES. Saya membeli di harga 530, kemudian saya jual di harga 525, sehingga saya memperoleh kerugian sebesar Rp1.457. Selanjutnya, untuk saham ADMR, saya membeli di harga Rp985, kemudian saya jual di harga Rp1.020, kemudian saya memperoleh laba sebesar Rp3.040. Dan terakhir, ASGR. Saya membeli di harga 900, kemudian saya menjual di harga 925, sehingga saya memperoleh laba sebesar Rp2.043. Selanjutnya, kesimpulan dalam melakukan investasi. Selama Juni 2025, saya melakukan 3 transaksi jual beli saham dalam waktu kurang dari 2 minggu. Saham tersebut adalah ACES, ADMR, dan ASGR. Dari ketiga emiten tersebut, saya memperoleh laba bersih dari ASGR dan ADMR dan memperoleh kerugian dari saham ACES. Secara keseluruhan, total keuntungan bersih yang berhasil saya capai yaitu sebesar Rp3.378. Strategi yang saya terapkan yaitu adalah short term trading dengan mengandalkan analisis teknikal dan momentum harga dalam jangka pendek. Hasil dari aktivitas ini menunjukkan bahwa pendekatan jangka pendek tetap dapat menghasilkan kinerja positif jika disertai dengan manajemen risiko yang baik.